Shalom, murid Kristus, dikasihi, disertai selamanya. Kita bersyukur menjadi murid-murid Kristus. Tidak sekedar murid, tapi benar-benar murid Kristus. Bukan murid pendeta, mohon maaf. Bukan murid satu organisasi, bukan murid satu komunitas atau persekutuan. Saudara boleh dimuridkan, bagus, tetapi saudara betul-betul harus dibawa menjadi murid Kristus. Itu sebabnya dikatakan benar-benar murid murid Kristus, bukan murid siapa-siapa. Saudara banggalah bersuka cita. Tidak ada orang yang kita tonjolkan, yang kita kultuskan di sini, tapi fokus kita benar-benar kepada Kristus. Maka selanjutnya, sebagai kita yang benar-benar murid Kristus, di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi topik kita lah mengetahui kebenaran Kristus. Saya ulangi, mengetahui kebenaran Kristus. Berarti sebagai murid kita perlu belajar. Belajar untuk apa? Supaya kita tahu. Supaya kita mengetahui apa? Kebenaran. Bukan kebenaran manusia. Karena ada orang-orang, saudara, yang tidak taat kepada kebenaran Tuhan, tidak mau menerima kasih Kristus, tidak mau percaya, tidak mau tinggal di dalam kasih Kristus, sehingga dia tetap bertahan di dalam agamawinya, dia tetap bertahan di dalam pengetahuannya, sehingga mereka membangun kebenaran sendiri. Jadi bukan kebenaran Kristus. Maka dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membebaskan. Yang membebaskan itulah kebenaran, bukan usaha kita, bukan perbuatan kita. Jadi kebenaran yang kita ketahui itulah yang memerdekakan kita dari semua hal-hal yang menutup kebenaran. Saudaraku, ketika Yesus lahir ke dunia, itu Herodes berusaha untuk menutup kebenaran dengan mencoba membunuh, tapi tidak berhasil. Nah, ketika Yesus, saudaraku, memberitakan kabar baik, maka imam besar, ahli Taurat, imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalibkan, mencoba menutup kebenaran. Dan ketika Yesus dikuburkan, ditutup dengan batu yang besar. Yesus sudah bangkit sesuai dengan kitab suci. Itulah kebenaran. Bahwa dia harus diserahkan kepada orang berdosa, dia harus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Tapi ketika Yesus bangkit, imam kepala mahkamah agama masih mencoba berusaha menutupi kebenaran itu dengan menyogok orang untuk berdusta bahwa Yesus tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Kebenaran tetaplah kebenaran. Mungkin banyak orang yang mencoba menyatakan hal-hal yang benar, tetapi kebenaran hanya satu. Siapakah kebenaran? Itulah firman, itulah Kristus. Bahkan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itulah kebenaran yang dimaksudkan. Kamu harus mengetahui bahwa hanya satu jalan. Jalan itu melalui apa? Melalui salib. Karena manusia semua sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Jadi saudara harus ditebus dengan kematian. Harus melalui salib, tidak ada yang lain. Kemudian kebenaran itu apa? Karena di lewat salib Yesus harus mati menyerahkan nyawanya. Lalu dia harus mati dan dibangkitkan. Itulah kebenaran. Karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Banyak orang tidak percaya kebangkitan. Bahkan dikatakan pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, kebenaran adalah kebangkitan. Dan hidup adalah kita menjadi hidup yang kekal. Itulah kebenaran yang saudara tahu. Saudara sudah mendapatkan jalan lewat kematian Kristus, lewat kebangkitannya, lewat kehidupannya. Sehingga kita sekarang sudah memiliki jalan untuk bisa bersekutu dengan Bapa Surgawi. Jalan di dalam jalan sendiri, di dalam jalan Tuhan sendiri, di dalam rancangannya yang sempurna. Untuk kita hidup kekal di dalam kerajaan yang sudah disediakan Tuhan. Bahkan kerajaan sorga datang di bumi ini. Itulah kebenaran. Jadi saudara, dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan menjadi kehendak di bumi seperti di sorga. Jadi sekarang kita di bumi ini pun sebagai murid-murid Kristus sudah menikmati kerajaan sorga.
Karena kita sudah keluar dari kerajaan manusia. Kita kan tidak tinggal lagi dalam kerajaan manusia. Kan banyak kerajaan demi kerajaan, saudara ya. Ada negara yang membangun kerajaan, suku-suku dan lain sebagainya. Tapi sekarang saudara tinggal dalam kerajaan Allah. Itulah kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu bukanlah usaha saudara, bukan fokus kepada perbuatan saudara, bukan karena saudara layak berdasarkan perbuatan saudara, tapi itu semua adalah kebenarannya adalah saudara dibenarkan, saudara dikuduskan, saudara ditebus, saudara disembuhkan, saudara diberkati, saudara dipulihkan, saudara dikasihi, saudara disertai. Artinya saudara menerima, dan Tuhan sang pemberi. Itulah kebenaran. Sementara di sisi lain, kadang kita yang dituntut harus memberi. Kita harus memberi. Apa yang saudara berikan? Saudara gak punya apa-apa. Kecuali setelah saudara menerima. Makanya kita pun bisa mengasihi Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Mengetahui kebenaran. Maka kamu merdeka. Ketika saudara sekarang sudah mengetahui kebenaran ini, maka saudara sudah merdeka. Saudara tidak digiring lagi kepada hal-hal agamawi, kepada hukum Taurat. Kamu sudah dimerdekakan dari hukum Taurat karena kita gak sanggup melakukannya. Kita gak bisa melakukan hukum Taurat, saudaraku. Karena ketika kita melanggar satu pun semua jadi gagal. Maka sekarang saudara harus mengetahui kebenaran. Bahwa kebenarannya satu lagi. Bahwa Kristus telah melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Yaitu menggenapi hukum Taurat. Itulah kebenaran. Sehingga saudara sekarang hidup di dalam kebenarannya yang memerdekakan kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita mengetahui kebenaran bahwa kita sekarang telah dimerdekakan untuk hidup di dalam kebenarannya sendiri.